striker berdarah Belgia buka peluang gabung skuad Garuda. Bintang timnas era Luis Milla yang layak dicoba Patrick Kluivert. Penerjemah STY harus mengungsi akibat ulah PSSI. Dua penggawa timnas U20 gabung klub Thailand. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dua penggawa timnas U20 gabung klub Thailand. Disampaikan secara langsung oleh pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri bahwa dua pemain timnas U20 Indonesia, yakni Iqbal Kwi Changge dan Maishal Hamzah, akan segera bergabung ke klub Thailand. Meski begitu, Indra Syafri tidak mau menyebutkan nama klubnya tersebut. Namun demikian, pelatih Indra Syafri mendukung penuh kedua pemainnya tersebut bergabung bersama klub luar negeri. Kendati demikian, klub Iqbal sendiri yakni Barito Putra belum mengumumkan secara resmi perpindahan sang pemain ke klub Thailand. Termasuk juga Maishal Hamzah yang dimana PSBS Biak belum mengumumkan pemainnya itu untuk pindah. Untuk Maishal Hamzah sendiri aslinya merupakan pemain Persija Jakarta. Ia kemudian pindah ke PSBS Biak dengan status pinjaman. Nah, kedua pemain itu sendiri dipanggil Indra Syafri untuk menjalani pemusatan latihan atau TC di Jakarta. Ia sendiri merasa sangat senang mendengar kabar anak-anak asuhnya untuk memutuskan berkarir ke luar negeri. Ia pun berharap agar karir kedua pemain tersebut bisa cemerlang di negeri Gajah Putih. Dengan demikian, Maishal Hamzah dan Iqbal Kwi Changge pun menyusul beberapa pemain Indonesia yang telah berkarir di Thailand. Seperti Asnawi Mangkualam di Port FC, Pratama Arhan di True Bangkok United, dan Ronaldo Kuate di Masarankam SPT. Sebagai informasi, proses perpindahan Maishal Hamzah segera rampung bersama klub Thailand. Sedangkan untuk Iqbal Kwi Changge agak sedikit terlambat karena harus membela timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2025. Untuk Iqbal Kwi Changge, prosesnya akan dilanjutkan setelah Piala Asia U20 2025. Saya serahkan ke dia, saya hanya memberikan ruang untuk mereka bisa mengembangkan dirinya ke klub lain, kata Indra Syafri. Indra Syafri pun juga memastikan bahwa kedua pemain tersebut masih akan membela timnas U20 Indonesia dalam turnamen internasional di Sidoarjo, Jawa Timur. Penerjemah STY harus mengungsi akibat ulah PSSI. Penerjemah Sintayong Chung Shoksho terpaksa mengungsi ke Malaysia. Kabar ini diketahui setelah pria yang akrab disapa Cici itu mengunggah video tengah berada di Kuala Lumpur. Dia harus ke negeri jiran lantaran visa di Indonesia habis dan tak sempat mempersiapkan apa-apa lantaran Sintayong dipecat secara dadakan oleh PSSI. Visa habis karena diberhentikan secara mendadak tanpa persiapan, jadi kesini dulu. Demikianlah tulis JJ di Instagram story-nya. Usai STY dipecat, JJ sendiri termasuk pihak yang vokal ketika ada pihak-pihak yang mencoba menyudutkan STY pasca pemberhentian dadakan. Salah satu pernyataan yang cukup berani adalah JJ sebagai penerjemah Sintayong mengungkapkan bahwa alasan pemecatan Sintayong yang dikaitkan dengan kendala bahasa sangat tidak masuk akal. Menurutnya alasan itu tidak memiliki dasar yang kuat. Ia juga menjelaskan bahwa meskipun Sintayong hanya bisa berbicara Korea, ia dan beberapa pemain lain yang bisa berbahasa Inggris selalu siap untuk menerjemahkan dengan cepat. Sejauh ini STY sendiri mengambil sikap cukup bijak meski mengaku kaget dan kecewa karena dipecat dadakan setelah kerja keras bersama Merah Putih. Namun juru taktik asal Korea Selatan itu memilih untuk menerima keputusan dengan lapang dada. Saya tidak dapat memahami keputusan itu tetapi menerimanya dengan rendah hati. Selama 5 tahun saya bekerja keras dan bangga dalam membangun dasar bagi sepak bola Indonesia. Demikianlah kata Sintayong. Bintang timnas era Luis Milla yang layak dicoba Patrick Kluivert. Pertama, Septian David Maulana. Septian David Maulana bisa dibilang cukup menonjol pada era Luis Milla. Dia acap kali dipercaya memainkan peran nomor 10. Harus diakui performa terbaik Septian David sejauh ini terjadi ketika dilatih oleh Luis Milla. Sementara itu, ia pun juga tampil bagus di Liga 1 2020-2021. Pemain asal Semarang itu pun bermain 15 kali untuk Laskar Mahesa Jenar dengan torehan 2 gol dan 2 assist. Sementara di level timnas, Septian David Maulana punya 10 kali penampilan. Di mana terakhir kali ia membela tim Merah Putih terjadi pada November 2019.
Kedua, Hanif Syahbandi. Hanif Syahbandi belum pernah dipanggil Sintayong untuk membela timnas Indonesia pada kompetisi resmi. Situasi ini cukup kontras jika dibandingkan era Luis Milla di mana Hanif selalu masuk daftar pemain timnas. Total, ia punya 9 caps bersama Merah Putih. Adapun terakhir dengan seragam Merah Putih terjadi pada Oktober 2019, yakni di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 bersama Simon McManamy. Sementara perannya di level klub bersama Persija sendiri sangatlah besar. Ia sulit tergantikan di wilayah lini tengah tim Macan Kemayoran. Pada peri Liga 1 musim ini saja, ex-pemain Arema FC itu selalu bermain di 18 pertandingan dan mencetak 2 gol. Hanif Syahbandi masih di usia emas dan bisa dijajal kemampuannya sebagai gelandang jangkar di timnas Indonesia era Kluivert. 3. Sadil Ramdhani. Usianya baru 26 tahun dan sedang berkarir sebagai pemain abroad di Liga Malaysia. Sadil sendiri memainkan 10 laga musim ini dengan mencetak 3 buah gol. Total karirnya bersama Sabah FC, pemain Raha ini memainkan 81 laga dengan mencetak 20 gol dan 28 assist. Ia pun sempat ada di jajaran pemain penting timnas Indonesia era sebelum Sintayong, khususnya saat dipegang Luis Milla. Sementara laga terakhirnya bersama timnas Indonesia adalah ketika dilatih Sintayong pada Januari 2024. Striker berdarah Belgia buka peluang gabung skuad Garuda. Disampaikan oleh akun Instagram fanbase timnas Indonesia yang kerap melaporkan tentang pemain keturunan Indonesia, yakni @football.indonesia. Di mana ada striker keturunan asal Belgia seharga 14 miliar rupiah, Robin Mirisola, disebut telah membuka peluang untuk membela timnas Indonesia. Menurut akun fanbase ini, Robin Mirisola memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek pihak ayahnya yang lahir di Yogyakarta. Bahkan kakek dari penyerang berusia 18 tahun ini pernah menetap di Bantul sebelum akhirnya memutuskan hijrah ke Belgia. Masih menurut sumber yang sama, Robin Mirisola pun disebut membuka pintu lebar-lebar untuk memperkuat Merah Putih di masa mendatang. Namun perlu dicatat, belum terkonfirmasi apakah benar atau tidaknya sosok Robin Mirisola ini memiliki garis keturunan Indonesia dan bersedia membela skuad Garuda. Namun satu hal yang pasti, Robin Mirisola lahir di Sint-Truiden, Belgia pada 8 Desember 2006 atau sekarang berusia 18 tahun. Penyerang bertinggi 1,84 meter itu saat ini memiliki kewarganegaraan Belgia yang sekarang memperkuat Jong KRC Genk, klub kasta kedua Liga Belgia. Untuk musim ini sang pemain bersama dengan timnya U23 atau biasa disebut dengan Jong KRC Genk dengan total 15 pertandingan dan mencetak 6 gol serta 3 assist. Sementara di level internasional, ia pernah membela timnas Belgia kelompok umur sejak 2021, mulai U16, U17, U18, dan U19. Sementara di timnas Belgia U19 sendiri, pemain keturunan Indonesia itu melakukan debutnya pada 10 September kemarin dan hingga sekarang telah mengemas 4 laga. Melihat dari statistik di atas, Robin Mirisola cukup aktif dan dipercaya baik di level klub maupun negara. Karenanya dia bisa diperhitungkan oleh PSSI. Jika PSSI suatu saat nanti menaturalisasi striker yang kini memiliki nilai pasar 13,91 miliar itu, maka bisa menambah kekuatan lini serang skuad Garuda.